sahabat saya Teresa UGM, jumpa lagi dengan saya Lisa di TikTok Training Informasi Terkini. Nah, sahabat sehat, beberapa waktu lalu, beberapa titik di Indonesia ini terendam banjir karena memang curah hujan di Indonesia cukup tinggi di beberapa waktu ke belakang. Nah, kalau berbicara tentang banjir, lagi-lagi tidak lepas dari masalah kesehatannya. Kalau waktu lalu kita sempat membahas tentang DBD, kali ini temennya, yaitu leptospirosis. Karena dalam berita dikabarkan bahwa ada kasus leptospirosis di daerah banjir, yaitu di Solo dan juga Boyolali. Dalam berita dikabarkan bahwa pasien mengalami demam, pusing, mual, tapi tidak bisa muntah. Hingga pada selang 3 hari, pasien tersebut meninggal. Dokter yang menangani mengindikasikan bahwa pasien tersebut meninggal karena terinfeksi bakteri leptospirosis. Nah, namun leptospirosis itu sendiri apa sih? Mungkin bisa kita tanyakan langsung dengan narasumber kita hari ini, ada Dr. Gibran. Halo dokter. Halo. Mungkin bisa disapa dulu, perkenalan dulu juga boleh dok. Halo, nama saya Gibran Ilham Setiawan, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Akademik UGM. Ya, ini dia. Dr. Gibran ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di RSA UGM. Selamat datang dokter. Ya, gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Puasanya lancar, aman dok? Alhamdulillah lancar. Oke, hari ini kita akan membahasnya agak ini dok, susah ini. Ya. Terkait kasus leptospirosis. Karena mungkin banyak orang yang belum tahu ya dok, karena penyakitnya jarang muncul. Harus spesifik berarti ya dok, harus kondisi apa dulu baru ada leptospirosis. Nah, leptospirosis itu apa sih dok? Jadi leptospirosis itu penyakit zoonosis akut atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri melalui perantara hewan yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Dan itu memiliki spektrum yang luas atau gejala yang bermacam-macam hingga menyebabkan kematian. Nah, oke dokter. Kalau tadi leptospirosis adalah salah satu penyakit zoonosis, berarti dari hewan. Ya. Nah, kalau penyebab spesifiknya itu seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Tadi yang bisa terangkan awal ya. Jadi leptospirosis itu disebabkan oleh bakteri dari genus Ordospirocheta dari family Leptospira. Nah, itu bakteri gram negatif yang harus memerlukan oksigen. Nah, di situ bakteri itu seringkali menginfeksi hewan. Nah, hewan-hewan terutama itu tikus got atau tikus ladang, dan juga bisa menginfeksi hewan-hewan mamalia seperti mamalia lain seperti babi, sapi, kerbau, dan itu menjadi reservoir atau menjadi perantara di situ. Nah, disitulah nanti akan terjadi penularan. Nah, pada hewan-hewan yang terinfeksi itu bakteri Leptospira akan pergi ke lingkungan ya, atau mungkin akan tersebar ke lingkungan melalui urinnya, atau memang ada di dalam tubuh atau organ-organ hewan tersebut. Nah, seperti itu. Berarti yang terinfeksi awalnya itu hewannya? Betul. Bukan jadi manusianya? Betul, jadi hewannya sebagai vektor atau reservoir ya, atau perantara gitu. Oke, kalau untuk penularannya dari hewannya itu sendiri ke manusia seperti apa dok? Ya, baik. Jadi untuk penularannya itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu dari hewan ke manusia. Nah, jadi hewan itu misalnya itu yang paling sering ada tikus got ya. Tikus got yang terinfeksi, dia akan melepaskan bakteri Leptospira itu ke lingkungan melalui urinnya. Nah, di situ memang misalnya tersebar di sungai, tersebar saat banjir, atau mungkin hanya di lingkungan biasa, itu mengenai kita atau manusia, misalnya ada lesi kulit atau luka terbuka, nah disitulah menjadi infeksi. Nah, di situ ada maaf dok, runtutannya berarti hewannya sakit, mengeluarkan urin ataupun air liur juga bisa, atau urin? Dari urin. Oh, dari urin, kemudian tubuh kita dari luka terbuka. Kita terpapar, mungkin di situ ada banjir, kita tidak menggunakan alas kaki yang memadai ya, atau mungkin ada pekerja-pekerja lain seperti petani di situ di sungai. Terus, berarti nggak spesifik yang kena bencana banjir aja gitu? Ya, pekerjaan di sawah juga beresiko ya dok? Betul, dan juga ada pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya di pet shop, tukang misalnya berhubungan dengan hewan. Ya betul, pemotongan hewan. Jadi tadi saya bilang selain tikus kan ada sapi, ada babi, ada domba, itu juga bisa menjadi reservoir
bakteri Leptospira. Jadi misalnya jagal memotong hewan tidak dengan APD ya, dok, APD yang memadai ya, rumah sakit. sarung tangan mungkin gitu ya. Itu misal di tangan kita mungkin ada luka, ada sedikit lecet, itu bisa beresiko menularkan. Oke. Dan juga mungkin yang lebih jarang ya itu dari manusia ke manusia. Oh, tapi bisa? Bisa. Itu dari manusia ke manusia itu memang lebih jarang, itu biasanya bisa melalui hubungan seksual. Misalnya dengan orang yang sudah terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi seperti itu. Oh, tapi bukan dari urin manusia satu ke urin manusia lainnya? Bukan. Oh, ya. soalnya kan tadi kalau dari hewan kan karena urinnya. Iya. Oh. Sebetulnya kalau misalnya penularan itu pun tanpa disadari ya dok, karena kan kalau misalnya di tubuh kita ada luka kan kita nggak kerasa. Luka sekecil itu, misalnya luka kecil tergores gitu aja juga bisa menularkan. Beresiko memang. Oh, oke. Tapi kembali lagi kalau misalnya hanya seperti itu, kembali lagi ke kondisi pasien ya, ke kondisi kita. Jadi kalau misalnya pas kondisi seperti itu sedang tidak fit, tidak bugar, ya itu meningkatkan resiko. Imun tubuh juga bisa mencegah ya dok? Ya, misalnya betul. awal terjangkit gitu, tapi kalau imunnya kuat itu Ya, bisa jadi mungkin nggak tidak selalu menimbulkan ya. gejala. Dan tergantung juga banyaknya bakteri itu. Ya. Oh, Makanya oke. yang kita kan nggak pernah tahu kapan kita fit atau enggak, kapan kita jadi kita harus selalu waspada. Ya, Jadi kalau misalnya di tempat-tempat yang beresiko seperti itu, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang memadai ya. Terutama di banjir, di sungai, atau mungkin pekerja-pekerja yang berkaitan dengan reservoir atau hewan-hewan yang sebagai vektor perantara dari bakteri Leptospira itu. Berarti kalau misalnya tadi yang banjir bukan hanya yang terkena dampak banjirnya, tapi mungkin tim SAR-nya juga bisa Betul, ini ya dok? betul. Kan karena menolong orang mungkin tanpa disadari ada luka Betul, dan bisa terjangkit betul, juga. seperti itu. Kalau misalnya sudah ternyata tertular, gejalanya apa dok yang muncul? Ya, gejala pertama memang kita itu memiliki setiap infeksi itu ada masa periode inkubasi ya, ada masa inkubasi. Kita harus tahu masa inkubasi itu adalah masa di mana waktu antara orang tersebut terinfeksi sampai menimbulkan gejala. Oke. Nah, jadi itu rata-rata itu 7 sampai 10 hari. Oh, Jadi cukup lama ya, misalnya terinfeksi tanggal 1, ya muncul gejala tanggal 7. Tapi kurang lebih itu bisa bervariasi antara 2 sampai 30 hari, tergantung tadi dari daya tahan tubuh manusianya sama seberapa banyak infeksinya. Bakterinya yang Jadi masuk. bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Nah, di situ. Nah, di situ nanti akan muncul biasanya itu gejala-gejala infeksi akut yang tidak khas seperti demam. Demamnya itu tidak setinggi daripada kita ambil contoh mungkin demam berdarah ya. Nah, ada demam, nyeri otot, pegal-pegal, itu yang tidak khas yang pertama. Terus yang ada beberapa khas dari gejala Leptospira adalah nyeri otot, terutama nyeri betis. Di Betis. Oh, betis. Ya, nyeri Paha otot dong. betis. Nyeri otot betis. Oke. Nyeri otot betis itu. Itu selalu? Atau? Tidak selalu. Oh, masih tidak selalu ya, ada dok? yang lebih khas, itu tidak selalu. Terus jika berkembang akan lebih berat, nanti akan terjadi karena leptospirosis ini mengenai ginjal ya, bisa akan terjadi gangguan ginjal akut. Jadi bisa urinnya berkurang sampai tidak produksi sama sekali. Oh, oke. Badannya bengkak berarti enggak? Tidak. Oh, enggak Belum. edema berarti? Tidak. Jadi itu gejala akut cepat ya. Bisa terus selain itu juga ada yang mata menguning. Oh. Mata menguning dan mata memerah. Menguning Iya. karena bilirubinnya tinggi? Iya, atau apa? menguning karena memang itu terjadi peradangan di hati. Oh, sampai ke hati Gitu, juga. ya. Itu kalau sudah tingkat akutnya ya, dok? Ya. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang demam, pusing, mual itu mungkin penyakit sehari-hari ya, dok? Ada misalnya masuk angin gitu kan bisa ya 3 hari betul, selesai. betul. Jadi kan memang karena leptospirosis ini gejalanya nggak khas, jadi orang nggak tahu. Betul. Nah, tapi kalau untuk demamnya, kalau misalnya DBD kan ada demamnya tinggi, terus nanti turun, tiba-tiba melejit tinggi lagi. Apakah leptospirosis juga sama akan kayak gitu? Demamnya naik turun atau seperti apa, dok? Kalau demamnya itu tidak khas, yang pasti demam yang moderate ya, kurang lebih 38 derajat Celcius ya, dan itu akan selalu demam-demam tiap hari. Terus bila lebih berat nanti ya itu tadi diikuti dengan gejala yang terlibat yaitu di ginjalnya. Oke, nah kalau sudah seperti itu, penanganannya tuh sebaiknya seperti apa, dok? Ya. Mungkin bisa dari yang di rumah? Betul. Jadi memang tata laksana atau penanganan dari
leptospirosis ini adalah antibiotik ya. Jadi karena bakteri ya, Dok? Betul. Jadi karena bakteri itu antibiotik. Jadi antibiotik itu bisa dengan antibiotik oral atau minum ya, atau dengan gejala yang lebih berat itu antibiotik yang injeksi. Nah, tentunya bila ada gejala seperti minimal demam 3 hari, lebih dari 3 hari yang tidak turun, dan juga kita harus mengenali faktor risikonya. Misalnya kita ada yang bekerja di berhubungan dengan hewan, ada mungkin petani berhubungan dengan banjir, atau dengan sanitasi juga ya, seperti yang di dekat sampah itu. Nah, terus itu kita harus berobat. Kita jangan nunggu untuk gejala itu lebih berat. Gejala itu lebih berat itu setidaknya biasanya bisa saja terjadi lebih berat 2-5 hari setelah infeksi itu, misalnya tiba-tiba kita nggak kencing lebih dari 6 jam. Nah, itu harus sebagai tanda yang warning sign ya, tanda yang bahaya. Jadi itu kita harus segera ke rumah sakit. Berarti kegawat daruratan pertamanya itu kalau sudah sampai nggak bisa kencing? Ya, itu sebenarnya udah terlambat ya. Udah terlambat. Gitu. Kita berarti harus mengenali faktor risikonya dulu, kerja apa-apa, terus misalnya ada demam lebih dari 3 hari, mungkin diikuti dengan mata merah sama yang betisnya nyeri. Gitu. Oke, jadi harus dicurigai. Orang kemarin nggak kenapa-kenapa, habis kena banjir tiba-tiba demam. Betul, nah itu dia. Wah, ini aku udah nggak biasa lagi nih. Betul, gitu. Jadi kita kan harapannya untuk menyebarluaskan bahwa apa itu yang penting itu faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit leptospira itu. Oke, nah berarti bisa ditangani di IGD RSA ya, Dok? Bisa. Itu bisa langsung masuk ke IGD karena IGD RSA itu 24 jam per 7 tentunya, jadi nggak ada tutupnya. Jadi jangan khawatir kalau memerlukan penanganan kegawat daruratan bisa ke IGD RSA. Kalau memerlukan jemputan nih dokter, ambulans RSA siap. Nanti hubungi nomornya di bawah ini. Ya. Oke, Mas Paijo. Oke. Nah dokter, kalau itu tadi penanganan terkait leptospirosis. Nah, kapan sih mungkin kalau tadi kita sudah menanyakan, menginformasikan tentang kegawat daruratan bisa dibawa ke RSA. Nah, kapan sih kita harus segera ke rumah sakit? Itu deadline-nya itu, tak bawa gitu. Kapan kita harus segera membawa pasien yang kita curigai leptospirosis ke rumah sakit? Itu bila tidak kencing sampai 6 jam dan kira-kira itu 2-5 hari sebelumnya itu terlibat atau dicurigai melakukan aktivitas yang meningkatkan resiko terpaparnya bakteri leptospira. Nah, misalnya 2 hari yang lalu ada banjir, atau 2 hari yang lalu mungkin di sawah ada luka di kaki, atau mungkin dia pekerja-pekerja yang beresiko seperti yang di pekerja sanitasi atau yang kebersihan ya, yang berhubungan dengan sampah, petani, atau mungkin yang berhubungan dengan hewan-hewan maupun rumah potong hewan, ataupun misalnya pet shop seperti itu. Nah, betul sekali sahabat sehat. Sesuai yang dijelaskan dari Dr. Gibran tadi, bahwa kalau misalnya sudah tahu faktor resikonya, informasi tentang gejala-gejala dari leptospirosis, kemudian muncul tanda tidak kencing selama 6 jam, itu bisa langsung dibawa aja ke rumah sakit. Jadi agar tidak timbul ke fase leptospirosis yang lebih berat ya dokter? Betul. Oke, nah kalau tadi kita sudah mengobrolkan tentang apa itu, penyebab, gejala, dan lain sebagainya. Nah ini kalau belum sakit dok nih, pencegahannya untuk tidak tertular leptospirosis itu seperti apa? Ya, oke. Jadi kita flashback kembali ya, atau kembali pada bagaimana itu penularan leptospirosis ya, yang terutama kan tadi dari air kencing dari tikus yang terutama ya, dan juga ada hewan-hewan mamalia yang tertentu itu. Nah, jadi kita harus mencegahnya dengan alat pelindung diri yang terutama ya, seperti itu. Bila misalnya walaupun kita itu tidak masuk ke pekerjaan yang berisiko, memang ada kasus misalnya itu hanya membersihkan gudang ya, kita kan bersihkan gudang di rumah. Sesepele membersihkan gudang ya dok? Masih bisa ya, membersihkan gudang, atau mungkin membersihkan langit-langit. Di situ ada kasus seperti itu, memang langit itu kan ada bekas kencing tikus, kita nggak tahu. Kita misalnya sulak gitu, mungkin kita sedang nggak fit dan mungkin ada luka, jadi kita menyentuh, itu bisa beresiko. Nah, jadi kita apalagi kita bila misalnya melakukan hal-hal yang kiranya itu berhubungan dengan kencing tikus atau hewan, itu harus menggunakan APD atau alat pelindung diri ya, seperti sarung tangan.
Dan mungkin misalnya sepatu atau sepatu boot seperti itu, jika terpapar dengan air yang kita nggak tahu itu terkontaminasi atau tidak. Ya, seperti itu. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita bekerja harus menggunakan APD yang tepat ya dok. Betul. Kalau misalnya di sawah pun sekarang udah ada teknologi yang kita harus pakai sepatu boot kan biasanya kalau orang-orang lama mungkin bapak ibu petani itu lebih sukanya merasakan tanahnya gitu loh dok, nyeker. Jadi itu sangat beresiko juga ya kalau misalnya di sawah. Kemudian kalau misalnya memang sudah tinggal di daerah yang mungkin biasa terkena banjir kalau musim hujan, mungkin bisa disiapkan juga. Betul. Sepatu boot juga sarung tangan ya. Oke. Nah, jadi ada resiko lain juga seperti rekreasi air. Nah, jadi rekreasi air. Jadi berwisata aja beresiko? Masih ada beresiko ya, walaupun lebih kecil ya. Wisata air misalnya di sungai itu, apalagi dengan bertambahnya manusia di situ, bertambahnya pengunjung di situ, itu akan meningkatkan resiko penularan dari leptospira. Ini wisata air yang mungkin masih di alam ya dok. Kalau kolam renang kan mungkin sudah ada perawatannya, ada kaporit dan lain sebagainya. Ada gitu. disinfektannya ya. Kalau ini lebih ke perairan yang masih sungai. Betul, gitu. Sungai gitu, terutama sungai atau danau. Gitu. Jadi wisata alam tetap kita harus berhati-hati karena tadi bisa ya dari orang ke orang. Bukan, kalau dari itu memang dari air ya, air yang sudah mungkin terkontaminasi itu lalu masuk manusia. Jadi tetap hewan ke manusia. Nah, kalau manusia ke manusianya? Nah, baik, kalau manusia ke manusia itu memang walaupun lebih jarang ya, itu bisa dimungkinkan melalui 3 kurang lebih ya. Jadi yang pertama itu melalui hubungan seksual ya, pada fase covalence penyakitnya. Yang kedua itu dari ibu ke janin. Itu masih mungkin, masih mungkin itu melalui sawar plasenta atau dengan melalui air susu ibu, walaupun lebih jarang. Air susu ibu juga menularkan? Masih bisa. Karena bakterinya itu menyebarnya? Memang seluruh tubuh nanti. Masih bisa, walaupun sedikit. Tapi jangan khawatir, itu bisa sembuh ya dokter. Kalau misalnya sudah muncul gejala, segera dibawa ke rumah sakit, terutama RSUGM, nanti bisa langsung ditangani dan juga sembuh. Nah, jangan khawatir kalau misalnya sudah muncul gejala-gejala, bawa aja ke rumah sakit, nanti ditanggung BPJS. Kemudian kalau misalnya setelah mungkin mondok ya dokter, itu perlu kontrol lagi? Ya, perlu. Ada pemantauan ya dari sampai sembuh total itu. Jadi memang kalau memang itu masuk rumah sakit, tentunya mungkin itu gejala leptospirosis yang lebih berat ya. Nah, memang gejala leptospirosis yang lebih berat itu kadang-kadang memerlukan tindakan tertentu. Jadi seperti cuci darah. Nah, jadi tapi bukan berarti sakit ginjal yang permanen. Jadi memang cuci darahnya itu belum tentu itu jadi sebuah hal yang permanen. Nah, memang kalau jika penderita pasien leptospira itu sudah mengalami gangguan gagal ginjal akut dan kiranya itu dipantau itu tidak membaik dalam beberapa hari, itu bisa memerlukan cuci darah. Dan cuci darahnya itu juga belum tentu itu menjadi sebuah hal yang permanen di kemudian hari. Jika memang infeksinya itu sudah sembuh, itu nanti berangsur-angsur fungsi ginjal itu akan membaik juga. Nah, itulah salah satunya diperlukan kontrol setelah mondok. Nah, jadi kita bisa memantau dari fungsi ginjalnya, perbaikan fungsi ginjalnya. Nah, sahabat sehat, kalau misalnya butuh kontrol juga bisa kontrol dengan klinik eksekutif BPJS di RSUGM. Jadi syaratnya tinggal membawa surat rujukannya, kartu BPJS, dan langsung datang ke klinik Yudhistira 2. Nanti tarifnya berapa tambahannya, tentunya nggak banyak, bisa langsung ditanyakan di customer service kami ada di bawah ini. Mungkin itu tadi obrolan seputar leptospirosis. Mungkin sudah jelas, mungkin ada take home message dokter yang mau disampaikan untuk sahabat sehat. Itu yang pertama, kita kenali resikonya. Jadi bila kita berada atau bekerja di lingkungan-lingkungan yang kiranya beresiko menularkan leptospira, seperti di lingkungan yang banjir, pekerjaan di sawah, bekerja di sanitasi yang berhubungan dengan hewan, terutama tikus atau hewan-hewan lain yang dapat menjadi reservoir dari bakteri dari penularan leptospirosis seperti sapi, domba, babi, dan lain-lain. Kita harus menggunakan APD yang memadai, yang pertama itu.
Dan bila setelah pekerjaan tersebut atau aktivitas tersebut yang beresiko, dalam beberapa hari ke depan timbul gejala akut seperti demam, nyeri otot, mata memerah, nyeri otot betis terutama, dan bahkan yang lebih berat yaitu tidak kencing lebih dari 6 jam, itu harus segera ke rumah sakit. Mungkin itu bisa jadi terkena infeksi leptospirosis. Oke, baik, itu tadi sahabat sehat perbincangan terkait leptospirosis bersama Dr. Gibran. Sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Bye-bye. Ya.